Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore bagi Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya agar aplikasi Simda dapat beroperasi dengan baik, karena ada sebagian Bapak dan Ibu yang tidak bisa mencetak laporan atau cetak hasil dari penginputan data di Simda BMD. Baiklah, di sini saya sudah membuat beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar aplikasi Simda BMD dapat mencetak laporan. Oke, langsung saja. Ini langkah yang pertama. Kita harus menginstal aplikasi BMD V1 Setup yang ada di folder installer BMD yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu. Jangan lupa kita jalankan aplikasi ini dengan cara klik kanan Run as Administrator. Nah, ini fungsinya agar aplikasi bisa berjalan dengan baik sebagai admin. Jadi dia punya koneksi penuh nanti ke dalam sistem. Oke, kita cobakan. Nah, ini adalah file yang kita dapatkan dari bagian aset. Kemudian ada folder installer BMD. Langsung saja kita jalankan aplikasinya dengan cara klik kanan. Kita klik kanan, kemudian kita jalankan sebagai administrator. Run as administrator. Nah, ini kita pilih yes. Nah, ini artinya saya sudah menginstal aplikasi BMD V1 Setup. Nah, jika Bapak Ibu belum menginstal, nanti tinggal kita tekan saja next. Kita tekan next terus sampai nanti proses instalasinya berjalan. Kita tunggu sebentar. Kemudian nanti kalau sudah selesai, nah ini tampilan selesainya, ada tombol finish. Nah, setelah kita menginstal aplikasi BMD V1 Setup, kemudian yang kedua adalah kita melakukan setting di bagian properties untuk aplikasi BMD V2, aplikasi yang biasa kita gunakan untuk membuka Simda BMD. Nah, nanti di aplikasi BMD V2 kita akan melakukan setting properties. Caranya kita klik kanan, kita ambil nanti compatibility, compatibilities, kemudian kita centang nanti pilihan Run as Administrator. Nah, ini berguna agar nanti setiap aplikasi dijalankan itu dijalankan sebagai administrator atau sebagai admin. Nah, nanti dia punya kuasa penuh pada aplikasi. Oke, kita cobakan. Yang pertama kita masuk ke folder yang terdapat aplikasi BMD V2-nya. Kalau di folder yang dibagikan, ini berada di folder pertama, BMD 2.0.7.11R6.1. Kita buka, kemudian kita masuk lagi ke folder aplikasi. Nah, di sini aplikasi BMD V2. Kita klik kanan,
Kemudian kita ambil pilihan properties di bagian bawah. Nah, ini adalah tampilan dari properties aplikasi BMD V2. Kemudian kita klik tab compatibility. Nah, ini dia pilihannya. Kemudian kita centang run this program as an administrator. Kita centang, kemudian kita tekan tombol apply, lalu kita akhiri dengan tombol OK. Nah, berarti aplikasi BMD V2 kita ini setiap kita jalankan, walaupun kita tidak klik kanan, nah itu nanti aplikasinya tetap dijalankan sebagai administrator. Nah, setelah settingan yang kedua kita lakukan, kemudian kita lihat langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita harus login di tahun terakhir atau di tahun 2020. Karena data yang kita inputkan adalah data tahun 2019. Oke, kita akan coba buka aplikasinya, kemudian kita akan login di tahun 2020. Aplikasinya ada di sini. Oke, ini adalah tampilan aplikasi Sunda BMD. Kemudian kita akan melakukan login di tahun 2020. Saya masukkan username dan password sekolah saya. Kemudian kita masuk di tahun anggaran 2020. Kita segera masuk, tekan login. Oke, setelah kita masuk, setelah kita melakukan login, silakan diperiksa data UPB pada tahun terakhir. Nah, diusahakan data UPB kita ini berisi. Jadi, data kepala sekolah, data pengurus barang, dan data penyimpan barang itu harus kita isi, karena nanti di laporan data itu akan dipanggil kembali karena ada data pengurus barang di bawahnya tanda tangan. Oleh karena itu, data UPB jangan sampai kosong. Ini nanti akan menimbulkan pesan error pada saat mencetak laporan. Kemudian setelah kita periksa data UPB, kemudian kita proses seluruh KIP. Nah, kita harus proses seluruh KIP agar nanti laporan yang kita cetak itu adalah data yang terupdate, yang terakhir kita isikan ke aplikasi. Kita harus proses seluruh KIP-nya dari mulai KIP A sampai KIP F dan seluruh KIP yang ada di proses KIP. Setelah itu, langkah yang ke-6 kita cetak laporan. Oke, ini adalah 6 langkah yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan sebelum melakukan cetak laporan. Mudah-mudahan tutorial yang saya berikan ini dapat membantu Bapak Ibu. Ya, silahkan tuliskan komentar di bawah apabila masih ada yang belum dimengerti. Kemudian jangan lupa juga di like dan di subscribe. Ini untuk mendukung channel kami. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam, pagi, siang, dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.